Tapi sebentar ya, kita sebelum masuk ke dalam-dalaman si Dilan ini. Pada saat ini sesuai dengan Pergub kita ya, Bu Ruli, nomor 157 tahun 2022. Jadi daripada berulang terus selama setahun, kenapa nggak kita langsungkan saja selama 5 tahun. Nanti ada satu lagi dokumen itu adalah sebenarnya ibaratnya seperti kajian akademis kita. Nah jadi kami memang menggunakan rancangan draft, tetapi memang harusnya didasarkan juga pada apa sebenarnya dibutuhkan oleh organisasi. Kembali memberikan kontribusi terbaiknya. Betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh balik lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Utek-utek. Utek-utek. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Ih, Om Jo. Akang Teteh, di kesempatan episode kali ini Ajib itu mengundang lagi-lagi tim dari bidang pengembangan aparatur BKD Provinsi Jawa Barat. Betul? Om? Betul sekali. Tapi saya tuh suka manggilnya Om. Emang kamu tuh Om saya? Kamu tante saya. Salah ya. Baiklah, berikut kita memperkenalkan yang sudah di hadapan kita bersama adalah Bapak Dr. Jo Monang STMA. Akhirnya. Beliau adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli muda di bidang pengembangan aparatur dan kompetensi jabatan. Nomenklatur baru ya? Oh iya betul. Jangan sekali. lupa ya, itu. Betul sekali Teh Ruli. Iya, siap. Dan Akang Teteh di kesempatan kali ini kita akan bahas terkait Dilan. Dilan itu bukan pacarnya Milea itu sih ya. Bukan ya. Bukan, kalau di BKD bukan. Bukan. Apa itu Dilan itu sebetulnya? Dilan itu pendidikan lanjutan. Oh betul. iya, pendidikan lanjutan, akronim ya kurang lebih dari pendidikan lanjutan yang kurang lebih akan kita bahas. Karena beliau satu di antara tim yang bahas itu. Ya betul, tugas pokok Ya, kami salah iya. satunya adalah pendidikan lanjutan. Nah itu, sehat ya Om? Sehat sekali alhamdulillah. Tidak keberatan saya memanggil Om walaupun saya bukan tantemu? Sebenarnya sih keberatan, tapi ya mau gimana lagi kan? Oh, jadi boleh nggak jadi? Boleh. Oh tuh, boleh. Teh Ruli Ya. mah apa aja. Terima kasih Om. Jadi tapi sebentar ya, kita sebelum masuk ke dalam-dalaman si Dilan ini dan segala macam apa yang sedang digarapnya di Bantur, saya teh penasaran ya kelak. Beliau ini saya teh noong di Siap Jabar S1 ya, planologi ITB. Oh benar. Benar. S2 di Jepang. Dia teh apa? Teknik apa ya dirimu teh? Pokoknya mah International Development Program. Bayangin, International Development Program. S3 Teknik Industri Manajemen. Terus ayeuna tugasnya sebagai sumber daya manusia aparatur. Betul. Boleh cerita dulu sebelum ke sana? Karena kan ini pendidikan lanjutan, ada relevansi betul. Om. Coba Om cerita. Sebenarnya waktu saya memilih S1 waktu dulu itu saya memang waktu itu disuruh aja sih sebenarnya. Intinya katanya asalnya saya tertariknya dengan jurusan matematika Bu Ruli, karena saya tuh seneng hal-hal yang berbau dengan angka atau kuantitatif ya. Nah tapi karena dulu itu pemikirannya, karena kan saya lahir di zaman batu ya waktu itu. Oh zaman batu pantesan ya. Matematika itu dianggapnya nanti susah mencari lapangan kerjanya. Nah akhirnya kemudian saya juga nggak tahu harus kemana, yang penting udah ke ITB. Terus akhirnya diarahkan ya udah ambil aja planologi katanya. Dulu juga saya tidak tahu planologi itu sebenarnya jurusan apa ya saat itu. Tapi kemudian saya pikir ya sudahlah nggak apa-apa, saya coba aja planologi. Dan ternyata saya diterima di jurusan planologi. Nah tahun pertama di ITB itu kan biasanya kita namanya TPB itu semua mempelajari hal yang sama nih Bu Ruli. Kayak matematika, fisika, kimia itu saya masih bisa lah ya menghadapi semua itu. Tetapi begitu tahun kedua saya mulai masuk ke jurusannya, nah saya mulai cukup kaget sih sebenarnya karena tidak seperti yang saya duga. Dan ternyata kan banyak juga ilmu sosial yang dipelajari di situ. Nah kebetulan saya agak kurang, mungkin kemampuan saya kalau di yang sifatnya tidak berhitung itu agak kurang ya. Nah akhirnya begitu lulus saya berpikir kayaknya saya jangan berkiprah gitu ya di jurusan ini gitu.
Akhirnya makanya begitu lulus saya ngambilnya ke bidang-bidang yang di luar planologi. Kebetulan saya kerja di swasta waktu itu ya, ikut manajemen trainee. Nah, kemudian saya juga setelah bekerja beberapa tahun di perusahaan swasta, kemudian saya berminat untuk mencoba menjadi PNS ya di Provinsi Jawa Barat. Kemudian saya ditempatkan di bidang di Bapeda sebenarnya waktu Bapeda itu. ya. Kemudian saya pindah di Bapeda asalnya di bidang fisik, lalu kemudian ke bidang ekonomi. Nah, waktu saya beralih ke bidang ekonomi kan salah satu ya, tantangan yang dihadapi oleh bidang tersebut adalah kaitannya dengan perekonomian makro daerah. Nah, kebetulan saya waktu itu juga pernah terlibat di penyusunan model perekonomian makro daerah. Nah, karena saya merasa saya tidak punya skill saat itu, akhirnya saya mencoba yang kuliah di Jepang itu yang International Development Program Bu Ruli, karena kan dia memang pada saat itu salah satu yang dia pelajari itu kaitannya dengan menyusun pemodelan ekonomi makro daerah. Dan dia memang fokusnya sesuai dengan yang saya inginkan, yaitu di quantitative analysis. Karena kan saya senangnya angka Bu Ruli, ya. Nah, makanya saya ambil jurusan itu dan kuliah di situ. Kemudian saya ditempatkan di kemudian saya kembali di bidang ekonomi tersebut dan mulai mencoba gitu ya menerapkan model tersebut. Walaupun sebenarnya saya di bidang ekonomi tidak terlalu lama sih ya, karena saya selanjutnya kan pindah ke peneliti ya waktu itu ya, karena saya sangat tertarik dengan dunia riset sebenarnya. Dan dunia riset inilah yang membawa saya kenapa akhirnya ingin melanjutkan studi S3. Nah, terus ternyata begitu saya selama di bidang ekonomi, saya kan tertariknya dengan sumber daya manusia pada saat itu. Saya tertarik dengan keilmuan kompetensi juga pada saat itu, karena ketika saya melakukan studi terkait dengan permasalahan ketenaga kerjaan waktu itu. Nah, kemudian saya coba cari tahu tentang kompetensi, lama-lama saya pelajari kok saya berminat gitu ya untuk mempelajari ilmu kompetensi ini. Nah, lalu kemudian gayung bersambut saya ikut yang 300 dokter, dan kemudian BKD pada saat itu kan akan membangun assessment center kalau tidak salah ya, waktu zaman Pak Deddy Mulyadi. Nah, setelah diskus dengan Pak Deddy juga akhirnya saya menawarkan diri sih sebenarnya, udah Pak saya boleh nggak sekolah S3 di dalam negeri gitu ya, nanti cari beasiswa LPDP, tapi di bidang sumber daya manusia khususnya di yang pengembangan kompetensi. Nah, kebetulan saya waktu itu ngobrol dengan almarhum Ibu Sri, kalau Bu Ruli pernah ingat. Nah, Bu Sri itu menginformasikan kepada saya bahwa di ITB ada salah satu profesor yang sangat baik di bidang tersebut. Saya diperkenalkan dengan profesor tersebut. Kemudian saya akhirnya ngobrol gitu ya. Akhirnya kemudian berjodoh lah. Nanti ya udah nggak apa-apa, coba aja ajukan. Saya ajukan, kemudian BKD juga setuju. Kemudian juga ITB-nya setuju, saya ikut tes, diterima LPDP, diterima di TI-nya. Ya, sejak saat itulah saya mulai berkecimpung di bidang sumber daya manusia, khususnya di pengembangan kompetensi. Nah, kemudian pada saat saya pelantikan terakhir kan saya ditempatkan di BKD ya, Bu Ruli ya, sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli muda. Di bidang pengembangan aparatur diarahkan untuk memegang yang pendidikan lanjutan. Nah, sejak saat itulah yang 2021 saya mulai memegang salah satunya menjadi bagian dalam tim Dilan ini, Bu Ruli. Gitu sih. Luar biasa ya kan, kronologisnya runut sekali Bapak ini menjelaskan. Kenapa dibahas, kenapa harus cerita? Ya harus cerita dong, karena ternyata orang-orang di balik layar, tim Bang Tur dalam hal ini khususnya untuk pendidikan lanjutan ini juga memang orang-orang yang berkecimpung kurang lebih di dalamnya gitu, dan tidak salah juga nih ada Om Jo di antaranya gitu kan. Jadi sebetulnya isu pendidikan lanjutan ini akan terus ada nih kita di, apalagi di BKD itu menjadi satu isu tersendiri. Kadang Akang Teteh tuh ya Om ya, udah banyak aja yang nanya, ini kapan mau ngejelasin beasiswa gitu kan. Tadi udah rada-rada spill nih sama Om Jo, LPDP, terus 3 dokter juga ya Anda ya 3 dokter ya. Nah, dan lain-lain. Tapi khususan di episode kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang ini seperti apa gitu ya. Sepak terjang nih tim Bang Tur dalam hal ini, khususnya untuk tim Dilan ini sudah mempersiapkan gitu kan proses atau proyeksi atau hal-hal perencanaan yang berkaitan dengan pendidikan lanjutan khususnya di ASN di Pemprov Jabar.
ya Om ya, seperti itu kurang lebih. Sebenarnya bisa spill di apa ini sebetulnya perencanaan pendidikan lanjutan itu sendiri. Oke, memang pada saat ini sesuai dengan Pergub kita ya, Bu Rulia nomor 157 tahun 2022, bahwa memang salah satu tahapan atau salah satu langkah yang harus dilakukan sebelum melaksanakan program pendidikan lanjutan adalah kita menyusun namanya perencanaan kebutuhan atau istilah umumnya sering dikatakan formasi gitu ya, formasi pendidikan lanjutannya. Nah, untuk yang tahun ini mulai tahun 2025 kami sebenarnya punya program untuk merencanakannya untuk 5 tahun ke depan. Kenapa kita merencanakannya buat 5 tahun ke depan? Sebenarnya ada unsur praktisnya juga sih Bu Luli, supaya memang tidak berulang setiap tahun kita harus menyusunnya. Karena kan sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk menyusun rencana kebutuhan ini itu sangat banyak ya. Tapi sifatnya berulang gitu. Jadi daripada berulang terus selama setahun, kenapa nggak kita langsungkan saja selama 5 tahun. Selain itu juga kan kita harus ingat bahwa yang namanya pendidikan itu kan adalah investasi ya. Kalau investasi, kalau kita misalnya melihat ke ilmu ekonomi, biasanya kan dia harus menghasilkan return terbaik tuh. Nah, supaya dia dapat menghasilkan return terbaik, makanya kan dia harus direncanakan dengan baik. Nah, karena kita pun memandang manusia itu sebagai kapital atau aset saat ini ya, maka kita pun harus bagaimana merencanakannya agar ketika nanti mereka sekolah atau menempuh pendidikan lanjutan, mereka itu akan memberikan return gitu ya, atau kontribusi yang terbaik buat pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, karena itulah makanya sekarang kita mulai mendesain supaya setiap perangkat daerah untuk menyusun kebutuhan rencana pendidikan lanjutannya selama 5 tahun ke depan. Dan kami juga sudah mengarahkan bahwa kan pendidikan lanjutan ini harus sesuai dengan target visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, kami juga sudah mulai mengarahkan agar rencana kebutuhan yang disusun ini adalah nantinya dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tantangan atau visi dan misi pemerintah Jawa Barat yang akan dicapai dalam 10 tahun ke depan. Kami membatasi memang dalam kerangka 10 tahun ke depan si Bu Ruli, tidak sampai 20 tahun ke depan. Nah, jadi ya itu mereka saat ini sedang menyusun rencana kebutuhannya mulai tahun 2025 sampai 2029 sih Bu Ruli. Ya 2025 2029. Iya gitu. Oh, jadi ya itu pasti ya itu bagian dari gitu langkah-langkah strategis yang diambil. Dalam hal ini memang peranannya ada di BKD, walaupun sebenarnya tidak tahu di BKD ya. Ada nanti pada akhirnya stakeholder yang terlibat pun BPSDM mungkin dalam hal pelaksanaannya, dan tentu tadi udah di-mention sih perangkat daerah, ya kan? Semua perangkat daerah kan terlibat nih, iya, betul, lagi dalam penyusunannya. Sudah pada ngumpulin belum? Jangan nanya itu ya, katanya. Jangan nanya itu, betul. Jadi kalau misalnya itu sudah tersusun nih, tadi kan 5 tahun, walaupun sebenarnya sedang disusun. Betul. Nanti ketika sedang disusun sudah terakumulasi nih, jadi satu ketetapankah akan atau seperti apa nanti? Sebenarnya kalau rencana jadi kita nanti ada dua dokumen yang akan dihasilkan. Dokumen yang pertama itu adalah Pergub Kepgub ya sebenarnya, keputusan gubernur terkait dengan rencana kebutuhan, yang di dalamnya memang hanya akan memuat program studinya apa, jenjang pendidikannya apa, sama perangkat daerah mana yang membutuhkannya. Nanti ada satu lagi dokumen itu adalah sebenarnya ibaratnya seperti kajian akademis kita yang sudah disusun oleh masing-masing perangkat daerah, yang isinya itu menjadi dasar kenapa pada akhirnya Kepgub yang tadi yang formasi yang isinya ada daftar program studi jenjang pendidikannya itu bisa muncul seperti itu. Nah, itu ada di dokumen yang satu ini yang mungkin nanti sepertinya saya juga khawatir berim-rim ya, karena kan tebal banget yang ngerjainnya ya itu. Dan juga dokumen ini harapannya bagi kami juga bisa nanti kami bawa ketika kami akan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pemberi beasiswa. Karena ketika kami juga ingin mencoba gitu ya ke lembaga pemberi beasiswa, mereka juga kan sepertinya suka bertanya ya, contoh waktu kita misalnya kerjasama dengan ITB di voucher ITB, mereka kan selalu menanyakan kepada kita, emang rencana kamu, maaf kata-katanya nanti terlalu gaul banget ya, emang rencana kamu ke depan maunya apa gitu, kenapa sampai butuh program studi ini apa. Nah, kalau dengan ada dokumen ini sebenarnya kan kita dengan bisa meyakinkan gitu ya para pemberi lembaga beasiswa itu bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah punya nih rencana
pendidikan lanjutan dalam 5 tahun ke depan yang disusun secara sistematis dan juga dengan data yang kuat gitu ya dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Memang kita tahu bahwa sebenarnya kan gubernur belum terpilih ya. Betul. Tetapi kan ada kita namanya dokumen RPJPD yang Betul. sebenarnya aspeknya ada aspek teknokratisnya juga ya yang disusun oleh Bapeda Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi kami memang menggunakan rancangan draft terakhir yang kami peroleh dari Bapeda sebagai dasar untuk penyusunan rencana kebutuhan pendidikan lanjutan ini. Gitu. Keren. Jadi tadi jadi sekian banyak perangkat daerah yang terlibat pun tadi dengan kajian akademiknya, analisisnya itu kan pasti ada metode-metode tersendiri ya. Setiap perangkat daerah pendekatannya misalnya untuk memfilter nih setiap pegawainya ASN-nya di setiap perangkat daerah mau sekolah kemana gitu kan. Proyeksinya untuk berarti kan akan disinkronkan juga dengan itu kan kalau dianalisis itu jabatan the next jabatan dan beban kerja dan ABK dan lain-lain itu complicated things to do tapi memang sedemikian rupa harus direncanakan dan sebetulnya ini bagian dari ikhtiar kita ya Om ya untuk woro-woro ke sebuah perangkat daerah dan juga teman-teman ASN di Pemprov Jabar bahwasannya gitu rencana teman-teman atau akang teteh yang mau sekolah itu harus diobrolin gitu loh. Betul. Direncanakan dengan baik, betul. Direncanakan dengan baik dan ngobrol dengan setiap pengelola kepegawaian di perangkat daerah masing-masing gitu ya Om ya. Jadi itu menjadi isu tersendiri karena kadang kan Om di tengah jalan tiba-tiba itu tadi nggak ngobrol saya tahun depan mau sekolah. Tapi itu udah kadung nih si rencana udah masuk misalnya kan seperti itu juga berarti kan ini juga bagian dari ya ikhtiar kita untuk biar akang teteh di Pemprov Jabar khususnya gitu yang mau rencana sekolah itu mendekatlah gitu ke tim di pengelola kepegawaiannya masing-masing di perangkat daerah menyampaikan gitu ya rencananya walaupun itu tetap harus dianalisis juga dong. Betul. Karena kan selama ini memang Bu Ruli kalau kita tidak dapat mengungkiri ya bahwa cenderungan sebelumnya memang kita lebih melihat aspek sebenarnya pegawai maunya apa gitu. Nah, sebenarnya itu tidak salah juga sih Bu Ruli. Cuman kan maksudnya kita juga harus mulai melihat bahwa organisasi juga punya kepentingan ya. Apalagi ini adalah organisasi publik yang pasti kan kita harus mempertanggungjawabkannya ya, akuntabel gitu ya, transparan gitu ya, bahwa kita memang melakukan sesuatu karena menggunakan anggaran gitu ya publik ya, bahwa ini memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu kan makanya di saat ini kita mulai sebenarnya udah dilakukan dari sebelum-sebelumnya, cuman saat ini kita sudah mulai lebih strict lagi gitu ya, bahwa memang ini harusnya tidak lagi didasarkan pada minat yang dilakukan oleh pegawai gitu ya, tetapi memang harusnya didasarkan juga pada apa sebenarnya dibutuhkan oleh organisasi dan bagaimana kebutuhan organisasi ini nanti kita coba jembatani juga gitu ya antara kebutuhan organisasi dengan apa itu yang diminati oleh para pegawainya. Karena kita walaupun bagaimanapun kan tidak boleh juga melupakan bahwa yang namanya manusia itu kan pasti juga punya keinginan ya. Dan kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut karena lebih enak kalau kita bukan meminta sih mengizinkan orang sekolah di bidang atau di suatu program juga yang mereka juga berminat gitu dengan harapan jadi mereka kan bisa lebih serius mengerjakannya. Nah karena itu kita coba jembatin juga sih sebenarnya apa kebutuhan organisasi dan apa juga minat pegawai. Nanti kemudian kita coba sinkronkan sebenarnya seperti itu sih. Jadi tujuan diantaranya adalah itu ya, diantaranya ya betul tadi kan semata-mata ngikutin keinginan pegawai, pegawai saja toh, tapi kita juga harus sudah sebenarnya dari beberapa tahun lalu ya sudah mulai kita walaupun tadi sebelumnya Om Jo sampaikan tahunan ya annually gitu. Kalau sekarang kan udah lebih inilah 5 tahunan gitu, lebih komprehensif gitu. Dan menariknya tadi juga disampaikan ya Kang Teteh ya. Jadi khusus untuk tim pengelola kepegawaian para analisis DMA yang harus segera gitu ya menyelesaikannya. Ini menjadi kabar baik ya Om ya, karena tadi si berkas naskah akademik yang sudah disusun oleh setiap perangkat daerah itu akan dibawa tuh ke setiap kampus dalam dan luar negeri untuk menjajal kita dengan
kerjasama ya. Betul. Karena kami juga menyadari bahwa kan sebenarnya anggaran pemerintah daerah itu terbatas ya, Betul. apalagi untuk pendidikan lanjutan ini Bu Ruli. Nah, karena itu kita juga tahu bahwa sebenarnya source yang paling mungkin bisa kita manfaatkan adalah pembiayaan di luar APBD. Iya. Nah, tetapi seringkali memang pembiayaan di luar APBD itu menuntut juga ya bahwa pemerintah daerah sudah mempunyai rencana yang memang serius ya dan Iya. benar gitu di dalam meningkatkan kompetensi pegawainya melalui pendidikan lanjutan. Sebagai contoh misalnya seperti Bappenas. Iya. Bappenas sendiri kan ketika ada pegawai yang mau mengikuti beasiswa Bappenas yang saat ini juga sedang dibuka nih, mereka kan meminta harus ada, kalau mereka menggunakan istilahnya ada HCDP, Human Capital Development Plan dari instansi di pemerintah daerah. Nah, karena mereka juga menginginkan bahwa karena mereka juga kan memandang dan memang ini benar sih bahwa sebenarnya kan pengembangan kompetensi itu harus direncanakan dengan baik dan benar ya, supaya biaya yang dikeluarkan itu tidak sia-sia gitu kan, tapi dapat kembali lagi untuk memang tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia secara umum, seperti itu sih Bu Ruli. Siap. Jadi insya Allah ditunggu kita tindak lanjutnya semakin banyak kerjasama dengan kampus-kampus ternama, kampus-kampus luar biasa di dalam dan di luar negeri untuk fasilitasi support ya teman-teman ASN khususnya di Pemprov Jabar bisa sekolah tadi dengan terencana, terperinci dan kembali memberikan kontribusi terbaiknya. Betul sekali. Seperti Bu Ruli kan setelah sekolah seperti Pak Jomona selama berapa tahun kembali lagi dan berkontribusi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Amin gitu ya. Tadi juga disebutkan sih ini kita kan memang masa momen untuk pilkada ya. Tadi juga mentioning gitu bahwa kita rujukannya juga tadi kan dari RPJPD ya yang udah masih draft ya. Yang masih draft gitu kan, udah noong-noong gitu ya, kurang lebih seperti apa dari unsur teknokratisnya. Walaupun tadi sebenarnya pertanyaannya ini kan 2005 2029 sampai 2029 sebetulnya kan inline tuh dengan pemilihan pilkada yang akan ditetapkan 5 tahun mendatang. Berarti kan mau nggak mau harus inline gitu ya, support dengan visi misi pemimpin daerah terpilih nanti, betul seperti itu. Ya. Seperti kita ketahui kan bahwa nanti kan pasti ketika nanti ada kepala daerah yang dilantik kan mereka kan harus menyusun RPJMD biasanya ya Bu Ruli ya. Nah RPJMD itu kalau kita ketahui bahwa disusunnya kan harus mengacu kepada RPJPD atau Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang. Yang saat ini prosesnya memang sedang dilakukan oleh Bapeda. Nah oleh karena itu memang kami pada saat ini menggunakannya adalah dokumen dari RPJPD. Nah karena RPJMD itu mengacu kepada RPJPD, maka sebenarnya ketika kita menyusun rencana kebutuhan pendidikan lanjutan berdasarkan RPJPD, seharusnya berarti dia sebenarnya akan inline dengan misi dan juga visi nanti di kepala daerah yang berikutnya. Karena kan kepala daerah pun ketika nanti menyusun walaupun dia tetap memperhatikan juga kan dokumen RPJMD yang sudah disusun secara teknokratis oleh Bapeda gitu. Betul. Jadi pasti akan inline gitu ya, seperti itu. Ini kan dalam perjalanan nih ya, misalnya oke lah kita let's say tadi udah merancang menyusun perencanaan ini sedemikian rupa 2025-2029. Tapi dalam perjalanan itu 5 tahun itu lama itu kan, it takes time gitu loh. Tapi dalam perjalanannya ternyata apa yang sudah diusulkan untuk perencanaan itu tuh dalam perjalanannya dengan berbagai macam hal yang dinamika yang mungkin terjadi itu ya tadi mungkin makanya kenapa ini harus woro-woro sedemikian rupa, sebegitu pentingnya kehadiran Om Jo di sini adalah gitu. Itu tadi teman-teman ASN itu harus mulai aware bahwa ketika ingin melanjutkan pendidikannya itu tidak serta-merta seperti sebelum-sebelumnya dahulu kala mau sekolah, udah sekolah daftar sendiri gitu kan. Sekarang itu sudah ada skema tadi harus inline dengan proses perencanaan dan lain-lainnya. Nah, hal seperti itu, let's say ternyata miss nih di beberapa pegawai gitu ya, yang ternyata belum terinformasikan bahwa untuk merencanakan melanjutkan pendidikan itu harus ada perencanaan dan harus ngobrol tadi kan dengan setiap pengelola kepegawaian masing-masing. Tengah jalan hayang sekolah kumaha eta, padahal saya nggak kuat teknik sekolah Om gitu, udah dapat beasiswa, udah dapat apa-apa gitu support kumaha eta.
Ya betul, memang kita juga tahu bahwa dalam setiap perencanaan ya, seringkali memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita gitu ya. Mungkin ada kebijakan atau mungkin juga ada kebijaksanaan gitu ya, yang akhirnya tidak sesuai dengan rencana. Kami juga sebenarnya kan memberikan fleksibilitas bahwa dimungkinkan saja gitu bahwa memang mungkin ada nanti di perjalanan ada mungkin program studi yang di luar rencana ya. Tapi kita harus berpikir juga bahwa kan tidak mungkin kalau bias yang namanya bias itu kan besar ya. Kalau misalnya biasnya itu sampai 90% itu kan menjadi pertanyaan juga Ari dulu waktu ngerencanainya gimana tuh ya. gitu ya. Masa bisa biasnya 90% gitu Yes, ya. yes. Dari misalnya ada 100 usulan program studi tiba-tiba yang 90-nya mau saya ganti gitu Pak. Kayaknya enggak, ini kan aneh juga ya. Apalagi dalam proses penyusunannya juga kita kan sudah berdiskusi cukup intens ya. Dan juga kita sudah menelaah dan juga sudah menganalisis berdasarkan dokumen yang ada di RPJPD dan juga berdasarkan potensi gitu ya ataupun nanti analisis beban kerja yang ada di setiap perangkat daerah. Nah kalau memang dia biasnya kecil, misalnya let's say lah 10% dari rencana yang ada, menurut saya ya Bu ya, itu kan memang masih bisa ditolerir. Tetapi itu pun dengan dasar argumentasi yang kuat. Jadi kami pun kan memang nanti setiap tahun pun memberikan keleluasan untuk dilakukan evaluasi ya. Jadi kalau misalnya let's say dari BKD, misalnya BKD sendiri tiba-tiba ada nih program studi yang kemarin itu belum diusulkan atau tercantum dalam rencana kebutuhan, tapi memang itu dirasakan penting karena mungkin BKD itu mendapatkan amanat baru gitu ya, atau misalnya apa instruksi khusus pimpinan, misalnya IKP ya, untuk mencapai suatu target kinerja tertentu misalnya. Nah, tapi itu memang sesuai dengan tugas pokok BKD. Karena kan kita tahu bahwa zaman kan sekarang sangat dinamis ya Bu Ruli ya. Sehingga kan mungkin antisipasi terhadap pekerjaan-pekerjaan pun memang mungkin juga sangat dinamis gitu ya. Nah itu sih masih dimungkinkan Bu Ruli untuk dilakukan perubahan dan juga untuk perbaikannya. Hanya saja harapan kami memang jangan sampai dia yang tadi kasusnya malah kebalik itu 90%-nya yang mau dirubah gitu ya, sedangkan yang 10%-nya yang tidak dirubah itu kan menjadi aneh. Nah maka itu harapannya dari perangkat daerah sebenarnya kan supaya menyusunnya dengan sungguh-sungguh ya. Dan kami juga sebenarnya kan ketika meminta perangkat daerah untuk menyusunnya, kami juga sudah memberikan panduannya yang saya rasa sih cukup sangat rinci komprehensif. ya. Betul, Karena kan terima beberapa kasih. perangkat daerah aja begitu nerima surat kami langsung ruas tanya. Ya surat kandel-kandel teuing sana. Di etiknas pokoknya. Tebal-tebal teuing gitu ya. Ini pasti si Jomo. Keskanyawan katanya. Enggak, sebenarnya bukan itu sih, sebenarnya kan itu hanya kita juga tahu bahwa ini kan biar seragam gitu ya Bu Ruli ya. Maksudnya biar kita semua mempunyai kerangka pikir yang sama. Makanya kita kan membuat panduan tadi ya, dari langkah 1 sampai kalau lihat angkanya ada 9 gitu ya. Yang kita juga mengadopsi sebenarnya dari konsep TNA, sebenarnya Training Need Assessment atau Analysis. Karena kan selama ini juga ketika saya merancang konsep tersebut, ketika kami di tim Dila merancang konsep tersebut, kami juga tidak menemukan sebenarnya gimana sih caranya kita menentukan rencana kebutuhan. Maksudnya kan kalau training need analysis atau assessment itu kan memang sudah berkembang cukup lama ya. Bagaimana cara-caranya kita mengidentifikasi kebutuhan pelatihan gitu ya untuk pegawai. Tapi kalau bagaimana caranya kita mengidentifikasi kebutuhan pendidikan lanjutan yang kalau menurut Perkalan 10.2 di tahun 2018 itu merupakan salah satu bentuk dari pengembangan kompetensi, itu kan saya cari-cari sih belum ada tuh di konsep yang teoretikalnya ya, atau yang berkembang di literatur ilmiah gitu ya. Yang ada kalau saya temukan itu baru TNA. Nah akhirnya kalau kita lihat sih sebenarnya tidak salah juga kita mengadopsi. Jadi kita mengadopsi konsep TNA itu untuk coba kita implementasikan di dalam menyusun rencana kebutuhan pendidikan lanjutan. Hanya saja yang berbeda di sini kita itu pengembangan kompetensinya melalui pendidikan lanjutan, bukan melalui pelatihan. Karena dia melalui pendidikan lanjutan harusnya kan berarti sebenarnya banyak hal-hal istilahnya gap kompetensi yang memang sebenarnya diselesaikannya untuk kepentingan jangka panjang, dan juga dia adalah sifatnya memang cukup tidak bisa hanya bisa diselesaikan melalui
training semata, tapi dia harus selesaikannya melalui mungkin pemahaman berbagai bidang keilmuan yang cukup kompleks gitu ya. Nah, itulah yang menjadi dasar kita mengadopsi si TNA ini di dalam penyusunan rencana kebutuhan pendidikan lanjutannya. Sehingga harapannya meskipun sudah jadi nanti dengan menggunakan konsep tadi yang TNA, dan saya juga percaya bahwa ya ini mungkin karena kita juga masih mulai belajar ya, sehingga kemungkinan di dalam perjalanan ada perubahan-perubahan tadi yang bias-bias itu masih kita akan tolerir asalpun masih ada dasar yang kuat, dan juga kan sambil kita learning by doing ya. Betul. Karena kalau nggak kita nggak akan pernah learning doing, nggak pernah learning terus gitu. Jadi kita learning by doing dengan harapan dalam tahun-tahun berikutnya kita mungkin semakin ahli kali menyusun rencana kebutuhan ini, sudah terbiasa. Kalau awal mah pasti ruas lah ya Bu Ruli ya. Shock gitu ya Om ya. Diprotesnya oleh perangkat daerah ya, tapi udah mau gimana lagi ya Bu Ruli ya. Cuman kan yang setidaknya kita coba aja dulu, dan kami juga paham situasi yang ada, ya kita learning by doing saja, dan kami juga akan memberikan pendampingan. Kayak sekarang juga kami kan saya dengan Ibu Nimade Gilang itu dengan tim Dilan lainnya itu melakukan des itu tiap hari. Itu tinggal ruwet. Kalau di rumahnya pusing ya, karena kan berangkat daerah pusing, saya juga pusing sebenarnya. Tiap hari kita maraton sampai dengan awal Desember untuk mendeskan usulan perangkat daerah itu, Bu. Biar ada progres gitu ya Om ya. Dan juga biar mungkin satu pemahaman ya, karena kan ini mungkin sesuatu yang baru yang kita coba lakukan dengan lebih sistematis lagi gitu ya. Dan mungkin juga Bu Ruli kemudian ruas, jadi jangan marah sama saya Bu Ruli. Tidak. Saya amat tenang, kalau menjadi ini riweh gitu sebenarnya. Kita coba aja. Perkara tadi suratnya tebal. Sebenarnya kita harus berterima kasih ya teman-teman ya, karena itu tuh udah sebegitu detailnya dicontohkan, apalagi contohnya BKD gitu kan, terus pisan gitu kan, kantun melanjutkan kalau BKD mah ya sebetulnya menambah sisi-sisi lain gitu. Tapi betul adanya bahwa kita harus mulai ya Om, jangan hanya tatarannya ngawang-ngawang tanpa ada tadi, apalagi jangan hariwang. Kalau Om Jo tuh pendekatannya ilmiah, academically, empirically. So tadi ada TNA, training needs analysis, yang diimplementasikan untuk di Dilan itu sendiri, insya Allah menjadi satu jembatan ya Om ya, untuk agar ya tadi lebih terarah, terancang. Jadi si sasaran-sasaran yang kita udah targetkan teh nyantol gitu, goal gitu kan. Karena kan harapan kita juga jangan sampai tiba-tiba ada jurusan entah dari mana gitu ya Bu Ruli ya. Tiba-tiba saya mau kuliah, misalnya kuliah apa? Saya jurusan mau ambil S2 perikanan gitu. Padahal dia mungkin di suatu instansi yang mengurusnya misalnya SDM gitu ya. Betul. Ya mungkin juga tidak salah mungkin ya Bu Ruli, cuman kan berarti hal itu bisa kita ketahui benar salahnya ketika atau bukan benar salah sih, tapi tepat tidak tepatnya ketika kita mulai menuangkan itu ke dalam langkah-langkah yang tadi, bahwa apakah benar sebenarnya seseorang dengan jabatan tertentu dan arah perkembangan karir kemana gitu ya di suatu instansi tertentu, dia itu tepat untuk kuliah gitu ya di suatu program studi tertentu yang harapannya sebenarnya dia itu bisa membantu pencapaian target organisasi pada aspek yang mana gitu. Jadi kan lebih jelas ya dibandingkan kalau kita tidak punya tools itu, jadinya kita juga bingung, takutnya unsur subjektivitas kita menjadi lebih dominan. Mungkin karena kita ada sema kenal Bu Ruli, kenal naon we atau Bu Ruli mereka mana wae misalnya gitu. Iya. Bisa, gitu. Dan kemudian ini juga mungkin karena paradigma yang kita pakai, yang mungkin yang di tim Dilan pakai ya. Kalau sebenarnya kan bisa saja mungkin ada beberapa pihak mungkin yang berpendapat ya sudah sebenarnya mengingat bahwa jumlah PNS kita kan sebenarnya yang jumlah S2, S3-nya masih cukup sedikit. Betul. Dan juga mungkin dari minat mungkin masih ada juga yang belum berminat untuk sekolah. Berarti kan lebih baik ya udah biarkan saja mereka mau sekolah apa saja gitu ya. Yang penting mah mereka sekolah gitu ya. Yang penting IPASN katanya. Betul. Misalnya support. Tetapi gitu. Kan sebenarnya oke, itu tidak masalah. Cuma nanti kan bukan takutnya dikhawatirkan itu kan akan menimbulkan masalah baru. Misalnya ketika kita akhirnya mau membutuhkan pegawai-pegawai yang jago di aspek teknis tertentu. Misalnya
takutnya, khawatirnya kami juga, takutnya misalnya ternyata pegawai kita itu malah banyaknya itu posisinya adalah semua yang ahlinya manajemen gitu ya. Karena kan manajemen menjadi salah satu bidang studi yang favorit nih, Bu Ruli, betul. Nah, kan nantinya kita bingung ketika mungkin kita membutuhkan seseorang yang misalnya dia punya keahlian khusus misalnya di bidang misalnya rekayasa pertambangan misalnya gitu ya. Ya jadi bingung juga kan ya. Akhirnya ya kita mungkin belum siap mencari pegawai yang punya keahlian di bidang tersebut dan mungkin misalnya dibutuhkan di SDM misalnya gitu Bu Ruli ya. Karena kita ternyata banyaknya yang manajemen. Nah, kami juga ingin mengontrol hal tersebut supaya sebenarnya memang harapannya proporsional saja gitu, bahwa di kita kan misalnya banyaknya kan dinas teknis ya. Logikanya, mungkin juga logika saya salah ya Bu Ruli ya. Logikanya kan kalau dia banyak dinas teknis seharusnya banyaknya yang kepakarannya ya sebenarnya bidang-bidang teknis ya. Sebenarnya misalnya gitu ya. Menurut saya, nah kalau kita lihat juga mungkin justru lebih banyaknya yang di bidang-bidang yang non teknis, misalnya yang manajemen seperti itu juga mungkin tidak salah ya. Cuman kalau sekarang kita ingin coba mulai menyusun kembali ya, supaya mungkin harusnya proporsional saja gitu ya. Yang bidang teknisnya juga sesuai gitu ya jumlahnya ya, sesuai kebutuhan itu. Ya mungkin yang aspek-aspek yang sifatnya bidang-bidang manajemen kayak gitu ya, atau social science juga ya memang sesuai juga gitu. Jangan sampai bertumpuk aja, nanti kan kesulitan mencari orang nantinya kan Bu Ruli. Misalnya yang orang ahli tiba-tiba ahli apa misalnya. Di kita nggak ada nuklir sih ya. Nggak punya. Misalnya ahli apa, misalnya ahli perikanan, misalnya perikanan tangkap atau apa gitu ya. Tanaman. Ya, misalnya yang ahli ini organisme tanaman atau misalnya yang ahli bioteknologi gitu ya, misalnya banyak di UPTD, betul. Gitu kan sedangkan itu kan masih jarang misalnya, atau kita butuh orang-orang yang jago bioteknologi. Nah, kami juga kayak kemarin, sebenarnya tahun kemarin kita kan berusaha juga membantu salah satunya yang bioteknologi juga ya, karena kami kan juga buka formasi tersebut, karena menurut kami juga kayaknya yang jurusan ini udah lama nih tidak kita fasilitasi, padahal kan kebutuhannya menurut kami itu kan seperti di UPTD atau di DTPH itu kan harusnya ada ya. Dan kalau lihat dari struktur juga pegawai dan juga maupun usianya gitu kan, nanti ada juga yang mau pensiun. Nah, harusnya itu kan dipersiapkan ya, jangan sampai akhirnya tidak ada pengganti seperti itu. Nah, harapannya dengan yang penyusunan rencana kebutuhan lanjutan ini bisa mengantisipasi juga hal-hal tersebut gitu kan, sehingga ketika nanti terjadi regenerasi atau istilahnya mungkin terjadi suksesi gitu ya, itu bisa berjalan dengan baik karena sudah dipersiapkan oleh kita kebutuhan pegawainya yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Itu sih harapan kita, Bu Ruli. Ya, betul menarik. Berarti Om tadi kan si perencanaannya teh untuk menempatkan gitu ya proporsinya sesuai dengan kebutuhan ya tadi, betul. Emang manajemen lah misalnya atau yang social science sedemikian persen atau sedemikian banyak, berikutnya juga teknis. Padahal kan perangkat daerah kita kebanyakan yang teknis juga ya. Memangnya ada fenomenakah sebelumnya gitu sampai kita bisa ada kekhawatiran gitu? Betul. Di sebelumnya justru berat sebelah nih gitu. Kebanyakan yang general aja nih, biar cari aman kemana-kemana dan lain-lain. Sementara kita yang kebutuhan teknis itu mau tidak mau harus dipenuhin gitu kan Om. Betul, iya betul. Berdasar waktu kan saya masuk sini 2021 ya Bu Ruli ya. Kemudian kan saya juga coba mengolah data sih yang ada. Memang kalau saya lihat jurusan-jurusan kayak saya itu pernah bertanya waktu itu sebenarnya. Ada misalnya dari satu dinas teknis gitu ya, dia itu tiba-tiba mengambilnya pinginnya ke non teknis gitu ya, misalnya ke bagiannya itu salah satunya manajemen. Kemudian saya bertanya sebenarnya, karena mungkin juga saya salah mungkin ya, cuma saya bertanya penasaran kenapa kamu tuh di dinas anggaplah boleh menyebutkan nama atau boleh. Misalnya dinas pertambangan misalnya gitu ya, SDM gitu maksudnya. Nah kayak kamu hayangna ke ilmu manajemen misalnya. Nah salah satu sebenarnya yang muncul pada saat itu adalah ya karena tidak adanya peluang katanya dia. Contoh misalnya kayak di voucher ITB misalnya ya, tidak ada yang membuka ke arah jurusan tersebut misalnya. Terus saya kan mulai berpikir apakah
ada sesuatu yang kurang pas mungkin ya, kata saya teh seperti itu. Nah kemudian saya coba melihat memang kalau dari misalnya kita menerima usulan pun, usulan ketika kita buka formasi voucher ITB misalnya, itu pun banyak juga yang justru memilih itu jurusan-jurusan yang manajemen atau sosial. Contohnya adalah studi pembangunan itu paling banyak. Kemudian administrasi bisnis itu banyak sekali gitu ya. Tapi jurusan-jurusan yang sifatnya teknis gitu, misalnya kayak rekayasa pertambangan memang mungkin karena sangat spesifik dinasnya ya. Kemudian juga misalnya kayak jurusan-jurusan bioteknologi gitu ya, dan juga jurusan-jurusan lainnya itu sangat terbatas. Even misalnya ada orang yang tertarik sebenarnya ingin belajar biologi katanya ya, S2-nya. Saya juga bertanya kenapa, karena dia bekerjanya ada kaitannya dengan keilmuan tersebut. Dia dulu kalau tidak salah di organisme tanaman atau apa saya lupa. Tapi kan tidak dibuka juga. Nah saya mulai berpikir jangan-jangan memang ada sesuatu yang mungkin belum pas gitu ya dengan rencana kebutuhan ini gitu. Jadi orang-orang mungkin yang dulunya punya background di bidang teknik, dia justru tidak lagi lari ke bidang teknik. Sebenarnya kalau bagi saya sih tidak pernah masalah Bu Ruli. Maksudnya gini, karena kan sebenarnya orang juga mungkin saja dia pingin istilahnya changing career direction, termasuk kayak saya sendiri ya, bahwa saya sendiri kan pingin beralih nih, karena mungkin memang saya juga yang salah mungkin ketika waktu memilih S1 saya tidak memikirkannya dengan matang, atau mungkin ketika dalam perjalanan hidupnya dia mulai menemukan bahwa sebenarnya saya minatnya gitu ya di bidang ini dan saya akan serius menggelutinya gitu. Saya sebenarnya tidak pernah masalah dengan itu. Makanya kalau nanti ada orang yang suka konsultasi dengan saya, misalnya pasti latar belakangnya adalah misalnya di bidang teknis, misalnya jurusan tertentu, misalnya saya jurusannya misalnya perikanan, misalnya seperti itu. Terus saya mau beralih nih menjadi analis SDMA gitu, boleh. Dia mengambil jurusan misalnya S2 manajemen, kan manajemennya misalnya manajemen SDM gitu kan jauh banget ya Bu Luli ya. Nah kalau saya kan sebenarnya orangnya berpikir berarti ada sesuatu nih dengan orang ini gitu kan ya. Apakah dia memang mau pindah karir gitu ya, betul. Terus atau dia memang pingin sekolah aja gitu kan. Nah kan sebenarnya berbahaya kalau dia hanya pingin sekolah aja sebenarnya menurut saya sih. Tapi nggak tahu kan orang punya banyak pendapat. Cuman kalau menurut saya itu cukup berbahaya, bukan saja buat diri dia tapi juga buat organisasi. Nah makanya saya biasanya suka mengeksplor lebih lanjut. Sebenarnya kenapa gitu kamu beda gitu. Kalau memang ternyata dia bilang ya karena jabatan saya sekarang misalnya kaitannya dengan SDM, dan saya juga ingin berkarir, arah karir saya di bidang SDM. Nah kalau saya selalu menyarankannya nggak apa-apa seharusnya gitu ya, karena kan berarti dia memang ingin pindah karir ya, bukan pindah karir sih sebenarnya, dia ingin menempuh pendidikan yang sesuai dengan karir yang dia pilih pada saat ini sesuai dengan jabatannya. Bagi saya tidak masalah, apalagi kan itu dia berusaha untuk menutupi gap kompetensinya. Nah makanya meskipun ada yang seperti itu, kalau saya tidak pernah menolak sebenarnya, ya udah silakan saja, asal tinggal kita di langkah tadi yang 1 sampai 9 sebenarnya itu akan terlihat gitu, bahwa sebenarnya bisa saja ada orang yang mungkin latar belakang pendidikan S1-nya mungkin seperti saya ya. Kalau orang kan suka bilang ini orang tuh kayaknya ababil atau apa, nyambung senang merenya estiralna sih yang nyambung ya, maksudnya nyambung gitu S1 na jeung S2 na kak yang sekarang bidang kerja, tapi S3 saya sih nyambung gitu ya. Bagi saya tidak masalah, karena mungkin saya menemukan juga mungkin memang ada orang yang seperti itu ya, asal maksud saya arah pengembangan karir ke dia sudah jelas. Jangan sampai misalnya jadi misalnya nggak kuliah di SDM gitunya, tiba-tiba isukan teh rubah deui, karena saya rek balik deui misalnya menjadi ternyata kakara kurang ajar. Nah merenya buru-buru saya nggak tahu juga sih menurut saya. Nah kalau yang seperti itu sih masih tetap saya tolerir sih buru seperti itu. Nah karena itu sih, karena data itu yang waktu saya lihat yang begitu istilahnya cukup beda ya proporsi antara yang teknis dan non teknis itu. Terus saya hitung jumlah dinasnya ya sabaran, teknisnya kamar itu pisan gitu cukup nanti. Nah yang kamar manajemen cek saya tenang. Kebanyakan ya ternyata, kebanyakan itu ya. Banyak juga yang social science atau manajemen. Atau mungkin sebenarnya kalau dia ada sih sebenarnya pernah berargumentasi ke saya juga bilang, saya tuh sebenarnya ingin coba melengkapi ilmu saya Pak. Misalnya karena kan saya ingin memadukan contoh misalnya bagaimana
menciptakan suatu lingkungan, bukan suatu lingkungan sih, ya suatu lingkungan yang sebenarnya tahan terhadap kebencanaan. Karena saya harus menciptakan lingkungan seperti itu, karena saya butuh nih sebenarnya pengetahuan tentang bagaimana menciptakan suatu kondisi lingkungan, misalnya atau suatu kawasan atau suatu wilayah yang memang ramah terhadap bencana. Sedangkan dia backgroundnya mungkin sebelumnya bukan di planologi misalnya gitu ya, sehingga dia mau lari ke teknik planologi. Bagi saya tidak menjadi masalah kalau memang ada argumentasi yang jelas bahwa dia sebenarnya core-nya tetap di bidang dia yang saat ini, cuman dia ingin menambah pengetahuan dari aspek lain yang sebenarnya berkaitan dengan core bisnis dia atau core jabatan dia saat ini. Itu bagi saya tidak masalah sih, asal ada argumen tersebut. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba ya ada saya mah yang manajemen apalah gitu ya, kan ya gimana ya, bagi saya sih ketika kalau dicocokkan ke dalam langkah 1 sama 9 itu tidak sesuai, ya saya cenderung akan bukan menolak ya, tapi mengembalikan kembali. Berarti menolak ya. Menolak ya Tete. Mengembalikan kembali gitu ya. Coba tolong pertimbangan lebih masak, maksudnya dirubah berarti cara halus itu berarti supaya lebih sesuai lagi gitu. Oke, ngerti. Jadi Om, ini berarti dari semua yang tadi disampaikan, diantaranya adalah tadi ada feedback ya untuk tim Bang Tur sendiri ya, dalam hal ini tim Dilan. Wah, berarti kans atau peluang-peluang beasiswa juga harus dibuka nih. Jangan hanya ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu yang general gitu ya, yang tadi manajemen lah, social science dan lain-lain. Berarti tadi Om Jo juga udah mention bahwa ternyata harus mulai melirik nih jurusan-jurusan teknis, sehingga bisa memfasilitasi teman-teman yang tadinya galau, sebenarnya saya tuh pengen ngelanjutin nih sesuai dengan latar belakang pekerjaan atau background pendidikannya, tapi karena beasiswa nggak ada ya, penting mas saya gratis lah, mendingan naon jurusan lah gitu kan. Ternyata tim Dilan juga sudah itu memikirkan hal tersebut. Ya makanya harapan kami juga dengan adanya dokumen ini yang disusun selama 5 tahun, kita pun kan kalau misalnya melakukan kerjasama dengan LPDP misalnya, yang itu kan ada dalam amin, semoga misalnya gitu ya. Pasti kan kita juga bisa dengan yakin gitu ya berargumentasi, bukan berargumentasi sih, maksudnya memaparkan gitu ya apa yang ingin kita capai gitu ya, program studi apa yang kita butuhkan gitu ya, yang tidak hanya saja tadi bahwa fokusnya di bidang manajemen atau social science, tapi lebih ke arah yang sifatnya non ya. Apalagi kalau kita lihat juga dari yang kalau dari arahan presiden kita juga kan dia arahnya ke STEM ya saat ini ya sebenarnya ya. Nah itu juga kan sebenarnya sejalan juga dengan harapan kita ya, bahwa kita juga mulai mendorong ke arah-arah yang sifatnya seperti itu tadi gitu. Bukan berarti social science tidak penting ya Bu ya. Sebenarnya cuman kita ingin memastikan saja gitu bahwa apa yang dibutuhkan oleh pegawai sekolah atau pendidikan lanjutan itu sesuai dengan kebutuhan untuk membuat dia bisa lebih berkinerja di jabatannya. Jadi agar dia memiliki kompetensi yang memang dia butuhkan di jabatannya maupun juga di jabatan dia selanjutnya sesuai dengan arah pengembangan karir dia. Itu sih Bu Ruli. Oke, siap. Berarti itu juga kita harus maksudnya ke depan juga tadi kan tidak salah gitu ya, mau gini mau gitu sesuai dengan minat atau pergolakan batin seseorang dalam tengah jalan. Oh iya, ternyata saya teh cenderung ke sini gitu. Walaupun saya udah nguasain ilmu ini gitu ya. Itu hal seperti itu juga dibuka lebar-lebar selama listeningnya tadi analisisnya juga tajam dan terpercaya gitu ya, Om ya. Iya, benar. Ya mudah-mudahan perangkat daerah juga nggak jadi marah sama saya. Oh tidak dong, harus berterima kasih ke seorang Om Jo Monang gitu, karena kan, ini ngari-rio aja. Tapi kan untuk Pemprov Jabar, Om. Oh iya betul. Karena memang segala sesuatu harus ada ikhtiar lebih gitu ya untuk kita, insya Allah bisa kita. Ya. Sebenarnya kalau ada masukan juga dari perangkat daerah saya mah terima-terima aja sih, Bro. Misalnya bisa lebih disimplifikasi atau lebih dipersingkat atau lebih tidak setebal itu kalau kasarnya ya silahkan saja sih, saya tidak masalah gitu. Karena kan terbuka juga ya buat perbaikan. Mungkin kalau kita udah coba ternyata nggak pas, mending buruli misalnya kan udah nyoba misalnya itu langkah gesalapan kudu analis narea gitu, kudu nyaho jumlah pegawai sebaraha latar belakang pendidikan nggak ada riuh. Silakan saja kalau memang punya misalnya perangkat daerah punya cara yang lebih baik, kami terbuka sebenarnya. Karena tentu. Kan
pendekatan bisa bermacam-macam ya. Betul. Yang penting sih kita goals-nya adalah bahwa memang tujuan organisasi harus tercapai. Karena ini bukan perusahaan milik pribadi. Mbak kita. Kalau misalnya perusahaan pribadi misalnya seperti itu sih. Baik Om, kami sangat paham. Makanya kita ini salah satu jalan ikhtiar kita untuk tadi gegap gempita menyampaikan ke Akang Teteh dan diantaranya fasilitator pengelola kepegawaian ya di semua perangkat daerah dan juga tidak terkecuali seluruh ASN loh, seluruh ASN Pemprov Jabar bahwa skema ini tuh sudah harus akan kita jalankan. Tapi ini fokusnya ke PNS ya Bu Ruli ya. Iya. Karena kan kalau yang untuk yang P3K belum ya. Karena kan memang belum ada aturan yang rinci yang bisa kita acu gitu. Jadi memang fokus masih ke PNS. Ya, highlighted garis bawahi PNS gitu ya. Om, terakhir nih ada ini enggak hal-hal yang disampaikan nih ke tadi teman-teman di Pemprov Jabar berkaitan dengan isu yang kita bahas hari ini. Ya, sebenarnya pesannya adalah mohon maaf kalau saya ngaririwa gitu ya. Tetapi sebenarnya tujuan dari bidang bank itu sangat baik mulia loh. Sangat baik bahwa kita itu ingin agar pendidikan lanjutan ini benar-benar memberikan dampak terbesar gitu ya bagi pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Barat. Karena itulah kita kenapa mulai merancangnya itu dengan mengedepankan sebenarnya harapan atau apa sih yang ingin organisasi capai. Nah, dan kita berharap pegawai bisa memberikan kontribusi terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau pegawai misalnya memiliki kendala atau misalnya punya gap kompetensi yang dia butuhkan dan dia rasakan maksudnya bisa diselesaikan melalui pendidikan lanjutan gitu, silakan saja diajukan gitu melalui perangkat daerah yang nanti dicantumkannya melalui usulan kebutuhan tadi sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat daerah ya, Bu Ruli, karena kan tanpa perangkat daerah nggak mungkin sebenarnya ini dokumen bisa jadi. Dan saya tuh senangnya dengan perangkat daerah itu mereka mau sabar gitu, Bu Ruli, mau kalau dikasih feedback mereka mau terima dan mereka mau berupaya mengerjakannya, dan itu sebenarnya support system yang sangat baik bagi kami BKD ya, karena kan BKD juga nggak mungkin gitu bisa menyelesaikan ini tanpa sebenarnya bantuan dari perangkat daerah. Karena kan bisa aja perangkat daerahnya nggak sesuai gawekeun sorangan gitu kan ya. Tapi kan enggak, ternyata perangkat daerah semuanya pengelola kepegawaiannya sangat suportif banget, Bu Ruli. Nah, harapannya perangkat daerah meskipun kalian harus mungkin berlembur-lembur atau berderai air mata menyusunnya dengan hati ya sayang, dalam hati saya yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih banget mau membantu kita. Sehingga mudah-mudahan ikhtiar kita ini bisa membawa kebaikan bukan hanya buat Provinsi Jawa Barat juga, tapi buat masyarakat Indonesia secara umum gitu. Iya. Tuh kan luar biasa ya, tujuannya juga luar biasa baik. Makanya peran serta kita nih insya Allah tadi Om Jomenang sampaikan memberikan apresiasi luar biasa nih ke teman-teman di perangkat daerah. Oh, makasih ya. Terima kasih Bu. Sudah sharing begitu luar biasa banyak hal. Info ini kita harus sangat terbuka dan kita tadi Om Jo sampaikan menerima feedback. Kita harus diskusi. Kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Tapi insya Allah tujuannya sama tadi, goalnya sama adalah untuk menata tadi kan, untuk Jabar lebih baik, bahkan masyarakat Indonesia lebih baik. Terima kasih atas kehadirannya Om Jomenang yang luar biasa, sibuk sekali tapi berkenan untuk hadir. Akang Teteh, jangan lupa katanya like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar. Jadi kita juga ketemu lagi nanti di Ajib podcast episode selanjutnya ya. Masih ingat nggak Ajib apa? ASN Jabar ikut bicara. Anda lupa Sekolot pohon. ASN Jabar ikut bicara. Dadah akang-akang, teteh, ajib-ajib.